tetes obat tetes telinga. Ya, kali ini kita ada di seminar. Ada yang tahu seminar apa? Dagu sibu. Ada yang tahu dagu sibu? Ya, kali ini. Pinter ya kelas ini tahu. Kenapa? Sebelumnya ada browsing dulu atau kemana? Dia itu mana? Sebelum kita mulai acaranya, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Sebelumnya mau izin untuk perkenalan dulu ya. Udah kenal belum sama kakak ini? Perkenalkan, nama saya Rasulfa Angelin Okta Abigail dari kelas 11 Farmasi A. Di sebelah saya Agisda Banjarlestari dari 11 Farmasi A. Dan saya Vera Nabil Almain dari kelas 11 Farmasi A. Saya Cinta Dwi Fitria dari kelas 11 Farmasi A. Saya Vino Maria Putranata dari 11 Farmasi A. Sebelum kita masuk ke materi, kita nyanyi dulu ya. Kalian juga ikut nyanyi ya? Nyanyi semua ya. Sendiri nggak sih? Sendiri ya? Nanti tiruin. Agar obat memberikan manfaat dan keamanan bagi Anda, ingatlah dagu sibu. Kami para apoteker siap membantu masyarakat jika masyarakatnya datang ke apoteker untuk membeli obat kepada kami. Pertama, dapatkan obat dengan benar. Cara
caranya kita pergi ke apotekernya secara langsung, jangan take out ya, take out online, boleh ya. Yang kedua, gunakan obat dengan benar. Gunakannya harus sesuai signal yang sudah diberitahu, yaitu aturan pakai. Nah itu aturan pakai obatnya. Jika 3 kali sehari, ya minum 1 kali sehari. Enggak. Yang ketiga, simpan obat dengan benar sesuai aturan dari apotekernya. Misalnya beli obat salep harus disimpan di tempat sejuk, jangan didekatkan jangkauan adik kalian. Jika kalian punya adik jangan didekatkan, nanti takutnya dimakannya jangan sembarangan ya. Terus yang keempat, yang terakhir, buang obat dengan benar. Tahu cara membuang obat dengan benar. Misalnya kalian buang air sama-sama. Obatnya over sudah. Misalnya kalau ada mengemis orang gila, nanti kalau ngambil obat kalian Itu dimakan gimana? iya, nah itu bukan sama gila. Nanti ada semuanya. Nah, dapatkan obat dengan benar. Tempat pelayanan obat resmi adalah apotek dan instalasi farmasi yang di rumah sakit itu kan ada namanya instalasi farmasi. Perhatikan penggolongan obat. Apa sih golongan obat? Ada obat bebas, bebas terbatas, keras, narkotika, psikotropika maupun obat jamu. Yang kedua, perhitungan peringatan yang ada di brosur dan kemasan. Kalau minum obat pernah nggak kalian periksa dulu cara pakainya, cara minumnya? Kan ada ya di kemasannya. Kan ada ya di kemasannya itu, kayak expirednya sampai kapan, bulan berapa, itu ya. Perhatikan. Nih ada juga tanggal kadaluarsa yang tadi ya. Nah ini golongan obat. Yang pertama ada obat keras. Obat dengan logo K bertepi hitam berwarna merah disebut dengan obat keras. Tahu menjumpai logo tersebut dalam kemasan obat? Ya, itu namanya obat keras. Harus diminta dengan resep dokter. Dibelinya di apotek, nggak boleh di toko-toko. Yang kedua ada obat bebas. Logo berwarna hijau dengan bertepi hitam. Harus dibeli tanpa resep dokter, bisa dibeli di toko obat yang berizin. Toko obat yang berizin contohnya? Ya. Lanjut yang ketiga, obat bebas terbatas dengan logo biru bertepi hitam. Dibelinya juga sama, harus di apotek dan toko obat yang berizin. Yang keempat, psikotropika. Golongan tidak untuk pengobatan. Obat psikotropika itu tidak digunakan untuk pengobatan, tapi digunakannya itu untuk praktek aja. Harus diberi dengan resep dokter juga. Ini yang narkotika sama juga, tidak boleh untuk pengobatan ya. Ini hanya untuk praktek saja. Obat jamu, tahu obat jamu? Contohnya jamu? Tahu ya semuanya ya. Dibelinya di apotek bisa, toko obat bisa. Ini ada 6 tanda obat bebas terbatas. 01 atau yang 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Jadi kalian harus membaca aturannya terlebih dahulu sebelum menggunakan atau mengkonsumsi obatnya tersebut. Yang kedua, awas obat keras hanya untuk umur, jangan ditelan. Hanya untuk umur berarti obat apa? Contohnya seperti ya. Yang lanjut nomor 3, awas obat keras hanya untuk obat bagian luar dari badan. Luar dari badan apa contohnya? Ya. Yang keempat, obat keras hanya untuk dibakar. Yang kelima, obat keras tidak boleh ditelan. Contohnya obat yang tidak ditelan ada insulin. Yang keenam, awas obat keras. Obat basir jangan ditelan. Ini juga insulin. Periksa tanggal kadaluarsa. Nih, 21 Januari sampai 2021. Ada komik. Ada yang bisa baca komiknya? Siapa yang membaca? Tidak baca minta apa? Ya. Baca ya? Kedua.
Waduh, ini obatnya udah mau pada masa aja. Padahal di sini masih banyak loh. Buruan sakit aja di sana biar obatnya nggak mubazir. Dari komik tersebut ada obat yang mau kadaluarsa, dan di situ ada seorang anak perempuan atau perempuan yang nyuruh buruan sakit aja biar obatnya nggak mubazir. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Ya boleh ya. Tapi kok mendekati mendekati expired atau masanya kadaluarsa, obatnya masih banyak, tetap harus dibuang ya, karena nggak boleh dikonsumsi lagi. Bahaya. Gunakan obat dengan benar. Konsultasi dengan apoteker di apotek agar dapat menggunakan obat dengan benar. Batuk, pilek, demam, jangan buru-buru diberi antibiotik. Terkadang itu kan diberi antibiotik langsung ya, contohnya kayak ya. Sebenarnya kalau kalian sakit ini cukup hanya minum vitamin C aja, kalian bisa sembuh. Nggak perlu yang antibiotik. Ini nanti di jangka panjang akan memberikan efek tersendiri bagi kalian yang mengonsumsinya. Efek sampingnya ya berkepanjang bisa, kalau minum ini keterusan bisa nanti bisa kesehatan, tergantung orangnya sih. Sinus hijau, bertitis, serang tenggorokan. Sinus ini tidak harus antibiotika, penyebabnya virus akan sembuh sendiri. Jadi virus di tubuh kalian itu bisa sembuh sendiri. Soalnya apa ya? Tubuh kita itu bisa mengenali virusnya, kayak halah virusnya kita gampang gitu. Jadi kayak jangan buru-buru beri obat antibiotika. Virus akan sembuh sendiri. Tips penggunaan obat dengan benar. Sebelum menggunakan obat, pastikan obat yang akan digunakan sudah betul. Pastikan obat masih baik. Bisa baca dalam kemasan. Pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau ada hal tertentu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Mengerus atau sebagainya. Gunakan obat dengan benar. Minum sesuai waktunya. Bila hamil atau menyusui, tanyakan obat yang sesuai. Kadang ada beberapa obat itu yang tidak boleh dikonsumsi untuk ibu hamil ataupun menyusui. Jadi kita harus pastikan dulu apakah itu bisa untuk ibu menyusui atau ibu hamil. Gunakan obat sesuai dengan cara penggunaannya. Tips penggunaan obat dengan benar. Obat tetes telinga. Bagian dalam telinga dibersihkan terlebih dahulu. Obat tetes telinga bila perlu dihangatkan dengan menggenggam beberapa saat. Tarik telinga untuk melebarkan lubang telinga ke kepala miring sehingga telinga yang akan ditetesi berbeda di tarik telinga untuk melebarkan lubang telinga kepala miring sehingga telinga yang akan ditetesi berada di atas. Teteskan, pastikan tidak masuk dan biarkan beberapa menit. Seperti contohnya. Cara mendapatkan obat tetes telinga yang aman. Obat tetes telinga. Cara paling aman untuk mendapatkan obat tetes telinga adalah dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter ataupun apoteker. Resep dokter. Banyak obat tetes telinga, terutama yang menggunakan antibiotik atau kortikosteroid, memerlukan resep dokter karena penggunakannya harus disesuaikan dengan penyebab penggunaan telinga atau kondisi gendang telinga. Pastikan gendang telinga tidak robek. Obat bebas. Beberapa obat tetes telinga yang berfungsi untuk melunakkan kotoran telinga dapat diberi secara bebas di apotek, namun tetap disarankan untuk membaca petunjukan dan kemasan atau bertanya kepada apoteker. Langkah-langkahnya itu pertama cuci tangan sebelum
Untuk dewasa dan anak di atas 3 tahun, tarik perlahan daun telinga ke atas dan ke belakang. Untuk anak 3 tahun, tarik perlahan daun telinga ke bawah dan ke belakang. Jadi yang dewasa itu tariknya ke atas. Kalau anak di usia 3 tahun, tariknya ke bawah. Terus teteskan jumlah obat yang sesuai dosis ke dalam lubang telinga tanpa menyentuh ujung penetes ke telinga atau bagian lain untuk menghindari kontaminasi. Kan ini ada yang obat tetesnya itu loh, yang buat tetes. Itu tuh jangan dipegang. Jadi pegangnya yang botolnya. Iya, itu tuh areanya steril. Kalau kamu pegang berarti nggak steril lagi. Kontaminasi. Iya, biar tidak kontaminasi dengan virus. Tetap dalam posisi miring selama 2 hingga 5 menit atau sesuai petunjuk dokter atau kemasan agar obat menyebar dengan baik dan tidak langsung keluar. Anda dapat menekan lembut bagian depan lubang telinga untuk membantu penyebaran obat. Pasang kembali tutup botol dengan rapat dan cuci tangan kembali. Cara penyimpanan obat tetes telinga. Simpan obat di tempat yang sejuk dan kering. Jauhkan dari panas dan sinar matahari langsung. Suhu ruangan atau kulkas. Umumnya obat dapat disimpan pada suhu kamar kecuali petunjuk pada label obat. Menginstruksikan penyimpanan di lemari es. Biasanya pada suhu 2-8 derajat Celcius. Jangan dibekukan, jauhkan dari anak-anak. Pastikan obat disimpan di luar jangkauan anak-anak. Cara membuang obat tetes yang sudah tidak layak pakai. Periksa tanggal kadaluarsa. Buang obat yang sudah melewati tanggal kadaluarsa. Buang obat sesuai aturan. Jangan membuang obat ke toilet atau saluran air kecuali diinstruksikan demikian. Sebaiknya tanyakan kepada apotek atau fasilitas kesehatan setempat mengenai program pembuangan obat yang aman. Jika tidak ada, buang bersama sampah rumah tangga setelah mengemasnya dengan aman. Misalnya dalam wadah tertutup untuk mencegah penyalahgunaan oleh anak-anak atau hewan peliharaan. Contoh kesalahan umum dalam penggunaan tetes telinga: menggunakan obat tanpa diagnosis. Menggunakan obat tetes telinga tanpa mengetahui penyebab pasti gangguan telinga atau kondisi telinga dapat berbahaya. Ujung botol menyentuh telinga. Menyuntikkan ujung penetes ke telinga dapat menyebabkan kontaminasi bakteri ke dalam botol. Tidak menahan posisi kepala, segera berdiri setelah meneteskan obat akan menyebabkan obat mudah keluar dan tidak efektif. Obat terlalu dingin. Meneteskan obat yang dingin dapat menyebabkan pusing atau ketidaknyamanan. Tidak membaca aturan pakai, mengabaikan dosis atau durasi penggunaan yang dianjurkan, baik dari dokter maupun kemasan. Menggunakan kapas secara berlebihan, meskipun kapas steril dapat digunakan untuk membuat luka telinga sementara. Penggunaannya yang berlebihan dapat menghalangi obat mencapai area yang tertentu. Ini ada 2 contoh obat tetes telinga. Yang pertama, Olmi Aerox merupakan obat yang digunakan untuk membantu mengobati infeksi pada telinga yang disebabkan oleh bakteri. Olmi mengandung chlorphenicol, adalah antibiotik yang digunakan secara luas pada infeksi bakteri. Dalam penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Yang kedua ada Vital Air Oil, adalah antiseptik yang bermanfaat untuk mengobati infeksi telinga yang disebabkan oleh bakteri, misalnya radang telinga. Selain radang telinga, obat ini juga dapat membantu membersihkan kotoran dalam telinga. Lanjut tes
sudah nunggu. Biar nggak bosan ini terus. Kalian bisa berdiri sebentar. Perhatikan instruksi dari kakak-kakaknya ya. Misalnya ada instruksi pagi, kalian bisa tepuk 1 kali, jadinya 1 kali aja. Kalau siang berarti 2 kali. Tapi kalau malam hanya setengah. Oke, nggak sampai. Tapi betul ya, paham nggak? Bisa? Bisa. Nanti saya akan pilih stick. Oh, ya tahu. Yang salah maju. Ya. Mimpin. Pagi, pagi, siang, siang, pagi, siang, malam, pagi, siang, siang, malam, pagi, siang, siang, malam, pagi, pagi, siang, siang, pagi, siang, malam. Jadi kamu. Satu, cek dulu. Kamu yang mimpin, sini, kamu yang sini. Aku yang malam. Iya ya. Pagi, siang, pagi, siang, pagi, malam, siang, pagi. Pagi dua ya, Om. Kamu lagi aja. Yes, kamu lagi aja. Pagi, siang, siang, pagi, siang, malam, pagi, malam, malam. Siang, pagi, siang, pagi, malam, pagi, siang, pagi, malam. Saya lanjut. Sesi tanya jawab. Oke. Ada yang tanya? Ada yang tanya nggak? Ayo, sini. Dapat hadiah apa? Tanya sini. Nanti kita jawab. Nanti Obatnya sudah kadaluarsa, itu dibuangnya itu gimana? Kalau misalnya sudah expired gitu. Terima kasih. Oke. Kamu yang nanya itu bedanya apa? Tablet? Sirupnya dulu. Ya, namanya siapa? Kita. Ya, bayar. Ya, ada lagi. Perkenalkan nama saya Tania. Saya mau tanya, karena dia ada yang obat keras sama psikotropika. Nah itu obat keras itu contohnya apa? Terus cara bedain sama psikotropika itu gimana? Saya kan simbolnya sama, kalau mau makan. Tapi seru ya? Saya udah beda dulu. Tanya, itu kalau kan punya sembarang obat di kota itu, terus kan ada satu obat yang lama nggak digunakan, itu kan suatu hari itu ternyata tanggal kadaluarsanya itu sekitaran 2 bulan gitu. Itu boleh dipakai atau tidak? Terima kasih. Ada lagi? Ya. Perkenalkan nama saya Sita Widianti. Saya izin bertanya, untuk obat keras, obat bebas, obat terbatas itu obatnya untuk konsumsi untuk penyakit apa saja? Terima kasih. Oke, Amna, ada lagi? Udah? Kurang satu. Tanya cara buang obat itu tadi siapa ya? Siapa yang berdiri satu Untuk sirup biasanya kalau sirupnya full diberi kantong plastik dulu, diberi apa kepada. Lalu kalau bisa ya dibuang ke tanah aja nggak apa-apa. Tapi tanyanya di apa ya? Apa ya? Bisa Iya, digali rumput, digali rumput. nanti akhirnya di wastafel juga boleh dibuang di wastafel terus
dibuang. Coba sama air yang mengalir. Nggak boleh tuh botolnya ada di bawah, nggak boleh. Cairannya aja. Ya, udah punya kan, tapi kayak kelamaan gitu jadinya itu endap, jadi kayak kaku. Iya. Dan kalau itu zat aktifnya sebenarnya. Nah itu yang harus kita buat. Tapi langsung kayak buang nggak mau. Ya udah, itu kan udah seminar ini, sudah tahu ya. Yang kedua tadi ada yang katanya keras sama narkotika. itu ya. Ada itu bukan itu bisa buat. Yang narkotika itu untuk menghilangkan rasa nyeri pada tubuh, menyebabkan ketergantungan kuat. Efek sampingnya bisa depresi nafas, sama analgesik. Tahu analgesik? Rasa nyeri sementara. Cara simpannya bisa di itu apa namanya? Kulkas. Jangan yang bisa ya. Ada yang buat telur. Jangan yang bisa. Ada namanya kok itu lah pikirannya yang buat telur. Gampang aja gini aja. Narkotika itu obat yang bikin ngantuk. Obat yang bikin ngantuk. Kan obat berat. Dua-duanya sama-sama itu nggak dibuat untuk pengobatan tapi digunakan untuk praktek. Yang psikotropika bekerja dalam susunan syaraf, hubungan dengan syaraf. Efeknya masih kejam, terus insomnia, kayak tadi itu. Obat sih sopan lama. Tapi kalau yang 2 bulan. Jadi ya, berarti apa dulu? Sirup ya? Sirup tadi Sirup. Kalau masa expirednya benar lama kayak 2006, 2005 tapi bulannya lebih panjang. Tapi kalau masanya sudah kalian buka, itu batas waktunya hanya 1 bulan. Jadi misal kamu bukanya tanggal sekarang ya 14 November ya. Jadi 14 Desember nanti udah nggak boleh dibuka. Karena akan itu apa zat aktifnya itu sudah rusak. Kalian cuma minum itu, tapi sebenarnya zat aktifnya itu sudah nggak berfungsi gitu. Jadi masa amannya itu cuma 1 bulan aja setelah kemasannya dibuka. Kamu juga. Asal salah siapa? Tadi siapa ya? Itu apa golongan apa? Sama yang bebas. Itu untuk penyakit apa saja? Untuk yang bebas itu yang ada logonya warna hijau bisa dikonsumsi, contohnya paracetamol, tahu nggak? Kan ada ya ikannya warna hijau itu contohnya. Kalau yang logonya warna biru kebanyakan itu obatnya digunakan untuk luar tubuh. Itu produknya itu yang hijau masuk ke dalam mulut atau oral, tapi yang biru itu di luar. Contohnya di luar apa? Terus ya minyak ya udah tahu gitu loh. Sekalian ganti kita ya yang pertama ada yang tahu mengenai daun sibuk? Ya boleh. Yang cowok itu loh. Ayo dulu apa ya? Dia kasih Sebelum tadi ya. Ya boleh. Gini lah. Coba. Ya loh. Perkenalkan, saya Selena Nazara dari Sekolah Kepala B. Dari situ itu
Oke, kita sudah selesai ya sampai awal dari akhir. Terima kasih ya semuanya. Maaf merepotkan, maaf jika ada kesalahan. Kita silakan. Maaf,